Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Maulana dari kelas 11 IPA 4. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai kasus persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia. 1. Cobalah kalian uraikan kronologi terjadi persengketaan baik yang bersangkutan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan maupun di Blok Ambalat. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia, karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atau kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan Malaysia malah membangun resort di sana. Sipadan dan Ligitan tiba-tiba menjadi berita di awal bulan lalu. Ini gara-gara di dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi itu dibangun COTAGE. Di atas Sipadan, pulau yang luasnya hanya 4 km persegi itu siap menanti wisatawan. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah. Dari jumlahnya, fasilitas pariwisata itu memang belum bisa disebut memadai. Tapi pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia). Dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali ini antara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Akan tetapi pihak Malaysia menolak beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih. Sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina serta sengketa Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Pihak Malaysia pada tahun 1991 lalu menempatkan sepasukan polisi hutan (setara BRIMOB)
melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau. Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Mensesnek Mardiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim. Dibuatkan kesepakatan final and binding pada tanggal 31 Mei 1997. Kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997. Demikian pula Malaysia meratifikasi pada tanggal 19 November 1997. Pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ. Kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Ligitan antara Malaysia dengan Malaysia. Hasilnya dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara 1 hakim merupakan pilihan Malaysia dan 1 lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia oleh karena itu berdasarkan pertimbangan effectivity tanpa memutuskan pada pernyataan dari perairan teritorial dan pembatasan maritim, yaitu pemerintahan Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak terjadi pertimbangan serta penolakan berdasarkan change of title rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu. Akan tetapi gagal dalam menentukan batas dan perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. 2. Apakah persengketaan Sipadan dengan Ligitan dan Ambalat dapat mengancam keutuhan wilayah negara kita? Berikan alasannya. Persengketaan Sipadan dengan Ligitan dan Ambalat dapat mengancam keutuhan wilayah negara kita. Hal itu dikarenakan persengketaan tersebut dapat menyebabkan hilangnya salah satu wilayah kekuasaan Indonesia ke tangan negara asing, sehingga dapat merusak keutuhan negara Indonesia. 3. Apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan? Bagaimana hasilnya? Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi persengketaannya dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan.
Hal tersebut dirinci pada bagian berikut. Pembahasan. Rincian hal-hal yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dapat menyelesaikan sengketa sipadan dan ligitan. 1. Mengadakan perjanjian dengan Malaysia yang hasilnya adalah sama-sama menetapkan status quo atas sipadan ligitan. 2. Indonesia berusaha membawa konflik ini agar diselesaikan di Dewan Tinggi ASEAN, namun selalu ditolak Malaysia. 3. Indonesia dan Malaysia sepakat membawa sengketa ini ke ICJ atau Mahkamah Internasional dengan menandatangani dokumen per tanggal 31 Mei 1997. Adapun hasil dari ICJ yang memenangkan Malaysia sebagai pemilik pemilik sah Pulau Sipadan dan Ligitan. Dari 17 hakim di ICJ, hanya satu aja yang memenangkan Indonesia, sebab memang bukti kepemilikan Malaysia lebih kuat. Dasar kepemilikan Malaysia adalah semua wilayah suksesi dari Inggris. Adapun Sipadan dan Ligitan di masa lalu adalah wilayah jajahan Inggris dan bahkan mereka menarik pajak di wilayah tersebut. Sementara suksesor Indonesia yakni Belanda bukan penguasa atas kedua pulau ini, sehingga Indonesia tidak berhak mewarisi Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayah teritorial negara Republik Indonesia. 4. Bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa pada akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia? Kecewa karena kurangnya perhatian pemerintah akan daerah atau wilayah di Indonesia ini. 5. Apa penyebabnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia? Penyebab sengketa Indonesia Malaysia yaitu sengketa Pulau Sipadan sampai Ligitan. Karena sistem administrasi kedua pulau tersebut selama ini tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua pulau tersebut tidak tercantum sebagai wilayah kedaulatan NKRI. Padahal dalam hukum internasional, apabila suatu negara mengklaim suatu wilayah harus terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut. Bukti bahwa Sipadan Ligitan masuk wilayah Indonesia yaitu berdasarkan peta Kerajaan Nasional Majapahit, sedangkan Malaysia mengklaim kedua pulau tersebut berdasarkan faktor kedekatan geografis. Namun ternyata kehidupan di Pulau Sipadan dan Ligitan lebih cenderung ke Malaysia yang ditunjukkan oleh 1. Bahasa Melayu banyak digunakan oleh penduduk Sipadan dan Ligitan, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. 2. Pembangunan di kedua pulau tersebut lebih banyak dilakukan oleh Malaysia. 3. Adanya patok-patok wilayah perbatasan oleh Malaysia. Transaksi dalam sehari-hari menggunakan mata uang ringgit yang merupakan mata uang Malaysia. Ternyata penduduk Sipadan Ligitan tidak memiliki kartu tanda penduduk Indonesia. 6. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia? 1. Menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme. 2. Memupuk kembali rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia.
Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.